Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang sifat koligatif larutan bagian yang kedua, yaitu penurunan tekanan uap. Oke, kita langsung mulai tentang pengertian sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Yaitu suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak jumlah partikel zat terlarutnya, maka sifat koligatifnya juga akan semakin besar. Coba perhatikan ilustrasi dari gambar ini. Ada dua buah gelas yang diisi air dengan jumlah yang sama, yaitu 100 ml. Baik gelas 1 maupun gelas 2. Yang berbeda adalah jumlah gula. Gula adalah zat terlarut, ya. Gelas 1 diisi dengan 1 sendok, gelas kedua diisi dengan 2 sendok. Pertanyaannya, kira-kira gelas yang mana yang mempunyai sifat koligatif larutan yang lebih besar? Wih, keren. Tentu gelas kedua, Bu. Cakep ya. Berarti kalian sudah paham. Kenapa gelas yang kedua? Karena pada gelas yang kedua, jumlah partikel zat terlarutnya, dalam hal ini gula, adalah lebih banyak karena dia 2 sendok. Ya, gelas 1 cuma 1 sendok. Nah, karena jumlah partikel zat terlarutnya lebih banyak, maka sifat koligatifnya juga akan lebih besar. Oke, sudah mulai paham nih ya. Kita lanjutkan. Oke, di awal waktu pembahasan yang pertama Ibu udah spill bahwa sifat koligatif larutan yang akan dibahas itu ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, lambangnya delta P, kemudian kenaikan titik didih itu delta TB, penurunan titik beku delta TF, dan yang terakhir tekanan osmotik atau tekanan osmosis yang diberi lambang huruf P. Oke, kali ini kita baru akan bahas yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Perhatikan gambar dari percobaan ini. Ada 2 percobaan, satu adalah larutan gula, kedua adalah larutan NaCl. Gambar 1, larutan gula mewakili larutan non-elektrolit. Gambar 2, larutan garam dapur atau NaCl itu mewakili larutan non-elektrolit. Ya. Karena larutan elektrolit dan non-elektrolit itu punya sifat yang berbeda. Ya, kalau larutan elektrolit itu mampu terion, larutan non-elektrolit tidak. Oke, yang mulai lupa-lupa lagi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, Ibu sudah pernah bikinkan juga videonya. Silahkan nanti kalian buka lagi video tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada percobaan ini, baik larutan gula maupun larutan garam dapur NaCl, massa pelarut dan terlarutnya dibuat sama. Terlarutnya gula 5 gram, garam juga 5 gram. Pelarutnya sama-sama air dibuat sama, yaitu 48 gram. Ternyata setelah dipanaskan sampai mendidih, larutan gula suhunya 100,3 derajat Celcius, larutan garam dapur suhunya 101,85 derajat Celcius. Why? Kenapa berbeda suhunya padahal massa zat terlarut dan pelarutnya sama? Nah, ini disebabkan karena larutan ini yang satu non-elektrolit, yang satu elektrolit. Karena ternyata
kita, larutan elektrolit itu akan mempunyai jumlah partikel yang lebih besar. Ya, dikarenakan dia mampu terionisasi. Sehingga ini menyebabkan nanti untuk sifat koligatifnya dengan jumlah partikel yang lebih besar, maka larutan elektrolit juga akan punya sifat koligatif yang lebih besar. Ya. Nah, kenapa tadi larutan elektrolit partikelnya lebih besar? Karena dia mengalami ionisasi, sehingga partikelnya menjadi lebih banyak. Sehingga dalam perhitungannya nanti faktor ionisasi ini harus diperhitungkan, yang dikenal nanti dengan istilah faktor Van Hoff, yaitu lambangnya huruf I, dirumuskan sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. N itu adalah jumlah ion, alfa itu adalah derajat ionisasi. Ibu kasih gambaran yang biar mudah begini. Misalnya gula itu konsentrasinya 1 molar atau 1 molar. Garam dapur sama konsentrasinya 1 molar. Tetapi kedua larutan ini punya partikel yang berbeda, ya. Karena di dalam gula tidak terion, tapi di dalam garam terion. Garam terion menjadi Na+ dan Cl-. Berarti partikelnya menjadi 2 kali lebih besar dari partikel gula. Itu yang menyebabkan sifat koligatifnya juga menjadi lebih besar. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita mau bahas tentang penurunan tekanan uap. Perhatikan gambar tentang pakaian yang dijemur. Kenapa menjadi kering? Cakep, karena di sini airnya menguap, ya kan? Karena air yang ada di baju yang basah ini menguap, maka menjadi kering. Nah, apa itu penguapan? Penguapan adalah proses perubahan wujud dari suatu zat yang berupa cairan, fasenya cair menjadi gas. Jadi ada perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, biasanya pada umumnya zat cair itu akan mudah menguap jika suhunya tinggi. Ini dimanfaatkan oleh ibu-ibu tuh kalau menjemur pakaian, itu kalau lagi panas terik banget, itu cepat banget kering karena suhunya tinggi. Tapi kalau lagi mendung itu akan lama keringnya. Oke ya. Nah, apa itu penurunan tekanan uap? Coba perhatikan ilustrasi dari gambar air yang dipanaskan sampai mendidih. Sampai ada gelembung-gelembung gas, gelembung-gelembung air yang berubah menjadi gas ya, karena di sini terjadi proses mendidih tadi, berarti ada penguapan. Nah, apa yang terjadi jika di dalam panci ini kita masukkan zat terlarut seperti gula, atau kita masukkan garam, atau kita masukkan bumbu-bumbu yang lain ketika kita mau masak ya. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, proses mendidihnya itu akan berhenti dulu, atau gelembung-gelembung airnya akan hilang atau berkurang. Ya, mengapa hal ini terjadi? Kenapa kok berhenti dulu? Kenapa kok hilang gelembung-gelembung gasnya? Nah, karena di sini terjadi yang namanya penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap di sini karena tadi adanya partikel-partikel zat terlarut seperti gula atau garam yang kita masukkan, itu menghalangi partikel-partikel air yang mau menguap. Ya, sehingga terjadi penurunan tekanan uap. Oke. Nah, kalau pancinya kita tutup nih seperti ini ya.
maka banyak sedikitnya uap yang ada di atas permukaan cairan ini diukur dari tekanan uapnya. Jadi kalau tekanan uapnya itu kecil, maka banyaknya uap yang ada di atas cairannya itu sedikit. Tapi kalau tekanan uapnya besar, maka banyaknya cairan yang ada di atas atau uap yang ada di atas ini juga jumlahnya semakin banyak atau semakin tinggi. Nah, di dalam ruangan yang tertutup seperti ini, jumlah uap yang akan mencapai kondisi maksimum saat itu terjadi proses yang namanya kesetimbangan. Ya, antara proses penguapan dan proses pengembunan. Jadi kalau air kita panaskan terus, di sini ruangannya tertutup, ketika molekul-molekul air berubah menjadi gas, dan ketika gas mengembun lagi berubah menjadi air, itu kondisinya setimbang, itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Ya, jadi kondisi maksimum di mana terjadi kesetimbangan itu disebut dengan kondisi tekanan uap jenuh. Ya, disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, perhatikan di sini. Ada gambar yang pertama, ini adalah pelarut murni, contohnya air misalnya. Gambar yang kedua, ini adalah larutan. Bisa larutan gula, larutan garam, atau larutan-larutan yang lain. Ya. Nah, ketika terjadi kesetimbangan, ketika dipanaskan terus dia sampai menguap, sampai jenuh ya, terjadi kesetimbangan maksimum tadi, maka di sini kalau diukur untuk yang pelarut murni atau air, contohnya misalnya, di sini ternyata tekanan uapnya itu cukup besar. Nih terlihat di sini. Kalau diukur di sini, nih ya, dia akan meningkat di sini. P0 lambangnya untuk tekanan uap pelarut. Sedangkan larutan setelah dipanaskan sampai menguap, sampai jenuh, terjadi kesetimbangan uap di sini dengan pengembunan tadi, maka ternyata di sini kalau kita ukur tekanan uapnya ternyata lebih rendah atau lebih kecil dibanding yang pelarut, dibanding air. Fenomena ini di mana tekanan uap suatu larutan lebih kecil dibanding dengan tekanan uap pelarut murninya, itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap itu adalah selisih dari harga tekanan uap murni pelarut dikurangi dengan tekanan uap larutan P. Nah, jadi ini, kenapa larutannya tadi kok menjadi turun? Yaitu adanya partikel zat terlarut tadi yang menghalangi, sehingga penguapannya menjadi lebih rendah. Nah, jadi penurunan tekanan uap terjadi bila kita melarutkan sejumlah zat yang susah melarut ke dalam pelarut murni, karena zat terlarut itu menghalangi proses penguapan. Ya. Maka Raoult sebagai ahli kimia dari Perancis mengemukakan hukumnya yang dikenal dengan hukum Raoult yang berbunyi tekanan uap larutan itu ternyata berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Nah, ini tadi
kita sudah belajar fraksi mol di awal ya. Ini sekarang dipakai. Nah, jadi kalau dituliskan rumusnya P tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut XP dengan tekanan uap pelarut murninya P0. Ya. Nah, maka kalau kita cari rumus dari penurunan tekanan uap, yaitu tadi selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan, P0 dikurangi P, bisa juga kita turunkan rumusnya menjadi delta P sama dengan P0 min dalam kurung P0 yaitu tekanan uap pelarut dikalikan XP. Karena P di sini tadi ini P0 kali XP. Kemudian kita turunkan lagi di bawah delta P sama dengan P0 min P0 dikali 1 min XT. Kok jadi 1 min XT, Bu? Ingat ya, pada saat pembahasan fraksi mol, XP ditambah XT pelarut, fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu sama dengan 1. Jadi kalau XP itu bisa dituliskan 1 min XT nih ya. Nah, berarti di sini delta P sama dengan P0 dikurangi P0 dikurangi XT kali P0. Ya, berarti delta P-nya sama dengan XT kali P0. Jadi penurunan tekanan uap selain kita bisa cari dari tekanan uap murni pelarut dikurangi tekanan uap larutan, bisa juga dihitung yaitu dari fraksi mol terlarut dikalikan tekanan uap pelarut murni. Oke, nah untuk larutan elektrolit karena ada faktor Van Hoff, ada ion yang terlibat di sini, maka penulisan rumus tekanan uapnya menjadi berbeda. Kalau tadi itu untuk larutan non-elektrolit, kalau untuk larutan elektrolit ditulisnya seperti ini. Delta P sama dengan P0 pelarut murni atau tekanan uap pelarut murni dikalikan NT kali I. I ini adalah faktor Van Hoff. Ya, faktor Van Hoff. Dibagi NT kali I ditambah NP. Kan rumusnya delta P sama dengan P0 kali XT. Nah, XT-nya diuraikan di sini. Karena kalau untuk zat terlarut ada faktor Van Hoff, ada I. Jadi dimasukkannya di sini. Oke? Ini keterangannya, I itu adalah faktor Van Hoff, rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. Alfa derajat ionisasi. Delta P-nya penurunan tekanan uap, P0-nya tekanan uap murni pelarut, NT mol terlarut, NP mol pelarut. Oke, kita lanjut. Diketahui suatu tekanan uap murni sebesar 100 mm Hg. Fraksi mol urea 10%. Maka besar penurunan tekanan uapnya berapa? Jadi agar paham penggunaan rumus, sebelum memakai rumusnya harus paham dulu larutannya ini jenisnya elektrolit atau non-elektrolit. Urea, ingat, ini adalah non-elektrolit. Maka di sini kalau dia non-elektrolit tidak melibatkan faktor Van Hoff. Berarti P0-nya sudah ada 100 mm Hg, kemudian X terlarutnya 10%, berarti 10 per 100, 0,1, yang ditanya delta P. Maka delta P sama dengan XT kali P0, karena non-elektrolit.
Delta P sama dengan 0,1 kali 100 mm Hg. Delta P-nya 10 mm Hg. Oke. Lanjut. Contoh yang kedua. Hitung tekanan uap larutan 2 mol glukosa dalam 50 mol air pada suhu 300 derajat jika tekanan uap murninya pada suhu 300 derajat adalah 31,80 mm Hg. Sekali lagi, ini juga harus diperiksa karena glukosa juga masih termasuk ke dalam golongan non-elektrolit. Oke. Sekarang pembahasannya ya. NT-nya 2 mol terlarutnya, NP-nya 50 mol, P0-nya 31,80. Kita pakai rumusnya. Fraksi mol sukrosa kita hitung dulu. Karena yang diketahui mol, maka fraksi molnya dihitung dulu. NT per NP plus NT. NT-nya glukosa 2 mol dibagi NP-nya 50 ditambah NT-nya 2. Ketemu 2 per 52 itu 0,038. Ya. Nah, XP plus XT sama dengan 1. Atau XP sama dengan 1 min XT. Berarti XP-nya pelarutnya adalah 1 dikurangi 0,038 ketemu 0,962. Ya. Karena yang ditanya adalah tekanan uap larutan, bukan penurunan, maka rumus yang dipakai adalah P sama dengan XP kali P0. XP-nya sudah dicari, tadi 0,962, P0-nya 31,80. Jadi hasilnya 30,59. Jadi tekanan uap larutan glukosa pada suhu 300 derajat adalah 30,59 mm Hg. Gimana? Sudah mulai jelas? Oke, agar kalian lebih bisa memahami lagi, di sini Ibu kasih latihan soal ya. Silahkan dikerjakan, ada 3 latihan soal. Boleh dicoba, dikerjakan. Mudah-mudahan tadi penjelasannya mampu membantu kalian untuk menjawab soal latihan ini. Selamat mencoba, sampai ketemu pada pembahasan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.